Jangan lupa subscribe guys. Ingat guys, subscribe ya. Oke? Perintah kawalan penggerakan atau semacam karantina wilayah yang diberlakukan di Malaysia sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona membuat ratusan ribuan tenaga kerja asal Indonesia menganggur dan sebagian di antara mereka mengaku khawatir bakal kelaparan. Di antara para tenaga kerja yang mengatakan khawatir termasuk Lilis yang selama 6 tahun terakhir telah menjadi tulang punggung keluarganya di Indonesia. Perempuan berusia 30 tahun itu biasa bekerja untuk majikan yang punya usaha kedai di kawasan Taman Tenaga Ceras Selangor. 2 pekan terakhir, ia diliburkan lantaran pemerintah Malaysia memberlakukan kawalan penggerakan dalam upaya minimalisir penyebaran virus corona. Belakangan kebajikan itu panjang selama 2 pekan lagi sampai 14 April. Rata-rata kami di sini di Taman Tenaga Ceras ini bekerja di kedai makan atau restoran. Jadi kami di sini semua hanya berharap pada gaji sehari-hari. Sedangkan imbas dari lockdown ini, kita terpaksa harus cuti atau tinggal di rumah mengikuti arahan pemerintah Malaysia. Keluh Lilis melalui sambungan telepon pada Jumat malam 27 bulan 3 2020. Dengan mengikuti arahan pemerintah Malaysia, maka Lilis tak lagi berpenghasilan padahal ia perlu membeli makan dan membayar sewa kamar. Ia khawatir ancaman kelaparan semakin dekat sebab masa karantina diperpanjang. Lilis tidak sendiri. Nur Wahid biasanya bekerja sebagai petugas kebersihan di negara bagian Selangor. Tetapi sudah 2 minggu ini ia menganggur dan juga akan tetap menganggur selama setidaknya 2 minggu berikutnya. Selama ini sekitar 50% dari pendapatannya per bulan ia kirim ke Indonesia untuk menafkahi istri beserta 2 orang anak mereka dan juga orang tuanya. Kini tidak hanya kiriman rutin ke keluarga di Indonesia yang berhenti, tetapi Nur Wahid harus berhemat. Kadang jarang makan nasi, yang sering masak Indomie sama nasi. Itu juga yang dilakukan oleh kawan-kawan serumah sewaan ini. Seruan bantuan sembako lewat pesan video. Apa yang dialami Lilis dan Nur Wahid pada umumnya berlaku bagi para tenaga kerja Indonesia lainnya di Malaysia sejak diberlakukan karantina wilayah karena pandemi virus corona. Mereka yang lebih terlindung mungkin adalah pekerja domestik yang tinggal bersama majikan. Setidaknya keperluan makan dan tempat tinggal sudah disediakan. Adapun mereka yang tidak ditanggung majikan mengaku berisiko kelaparan. Tenaga kerja yang selama ini menjadi pemberi nafkah keluarga di Indonesia sampai perlu membuat seruan pemerintah bantuan 9 bahan pokok sembako melalui video kepada pemerintah Indonesia. Kami betul-betul memohon terhadap pemerintah Indonesia. Perhatiannya sangat diharapkan dan bantuannya sangat diharapkan oleh kami. Semua pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur mengaku sudah mengetahui permintaan bantuan, namun mengaku belum mampu menjangkau semua WNI yang memerlukan uluran tangan. Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya Agung Cahaya Sumirat mengatakan KBRI telah menyalurkan bantuan makanan berupa beras, mie, dan sarden. Sejak penyaluran bantuan bahan pokok dimulai Kamis 26 bulan 3 hingga Jumat 27 bulan 3, sekitar 500 WNI di kawasan Kuala Lumpur dan Selangor. KBRI memberikan sejumlah bantuan bahan pokok yang telah dimulai sejak tanggal 26 Maret hingga hari ini, dan insya Allah akan kami lanjutkan sampai batas kemampuan maksimal kami dengan menimbang situasi kawalan penggerakan yang ditetapkan telah diperpanjang oleh pemerintah Malaysia. Jelas Agung Cahaya Sumirat dalam wawancara dengan wartawan BBC Neo Indonesia, Rahmatin Banasir. Yang kedua, lanjutnya KBRI juga bekerjasama dengan organisasi massa Ormas Indonesia yang ada di Malaysia untuk mendorong mereka menggalang bantuan logistik bagi WNI yang mengalami kesulitan. Dan KBRI membantu membuatkan surat penghantaran perjalanan dengan harapan kita para petugas Ormas ini mendistribusikan barang tidak dihentikan oleh pihak keamanan Malaysia. Di antara ormas yang terjun lanjutnya adalah Muhammadiyah dan NU. Ditambahkan oleh Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya Agung Cahaya Sumirat, KBRI berusaha maksimal memberikan bantuan. Tetapi volume pembelian bahan pokok di supermarket Malaysia juga dibatasi. Di samping berlaku pula pembatasan pergerakan orang. Secara resmi, pemerintah Malaysia memerintahkan kepada para majikan dan perusahaan untuk tidak memotong gaji atau bahkan tidak sampai menggaji pekerja yang terpaksa diliburkan. Namun banyak majikan tidak menggaji karyawan usaha mereka juga tutup. Dengan demikian, kata aktivis buruh migran Abdul Rahman, pada umumnya hanya satu hal yang jadi prioritas bagi tenaga kerja asal Indonesia untuk saat ini. Sekarang standar teman-teman di Malaysia ini bukan lagi untuk mencari uang yang banyak ataupun untuk mencari penghasilan untuk kirim ke Indonesia. Akan tetapi bagaimana dia bisa bertahan hidup di Malaysia yang ada makanan, jelas Abdul Rahman. Hal senada juga disampaikan oleh Diktator Pusat Penyelesaian Permasalahan WNI
BUNI Malaysia Datuk M. Zainul Arifin yang baru-baru ini menemui sejumlah pekerja bangunan di Perak. TKI di Malaysia tidak takut virus corona tetapi takut dengan ancaman virus kelaparan sebab kebajikan lockdown dampak besar terhadap penghasilan TKI. Karena kita tahu tak semua TKI di Malaysia itu punya majikan dan resmi, ungkapnya. Oleh karena ia menyerukan kepada Presiden Joko Widodo dan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia PJTKE untuk memperhatikan mereka. Jadi kita merayu kepada Presiden dan perusahaan PJTKE untuk membantu meringankan beban TKI di Malaysia. Paling tidak bisa bertahan hidup hingga kebajikan lockdown dicabut. Pemerintah Indonesia sendiri juga tengah berusaha mengendalikan penyebaran virus corona di tengah naiknya pengangguran secara tiba-tiba sebagaimana terjadi di negara-negara lain karena pandemi ini. Data Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan setidaknya 2.161 kasus positif COVID-19 dan 26 kematian di negara tersebut. Sekian, terima kasih.